Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan karena ada kesempatan buat kami mendengar firman Tuhan, berada di bawah hadirat Tuhan, di bawah tatapan wajah Tuhan, boleh menerima anugerah demi anugerah yang Tuhan boleh berikan buat kami, yang tidak kekurangan satu apapun. Ada banyak hal yang Tuhan anugerahkan dan berikan kepada kami. Dan hari ini kami duduk tenang, hati kami terbuka, pikiran kami ingin memahami dan mengerti isi hati Tuhan, tujuan-tujuan Tuhan, maksud-maksud Tuhan yang indah buat kami. Karena itu Tuhan berbicaralah kepada kami dengan leluasa, khususnya melalui kuasa Roh Kudus-Mu yang akan berbicara dari hati ke hati setiap jemaat. Sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan. Tuhan, waktu ini Kau urapi hamba-Mu dan kami semua yang duduk mendengar. Bila hanya kebenaran firman Tuhan sajalah yang kami boleh dengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu saudara sekalian. Selamat sore. Ya, mari kita baca satu bagian dari firman Tuhan dari Lukas 9 ayat 23 yang tadi sudah dibaca. Mohon ditampilkan Lukas 9 ayat 23. Lukas 9 ayat 23. Saya minta kita baca dengan bersuara bersama-sama ya, ayat yang sangat terkenal dan sangat-sangat familiar. Kita sering membaca ayat ini, bahkan kita mungkin menghafalnya. Mari kita baca Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Sekali lagi Bapak Ibu, 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Saudara, ada satu cerita atau kisah tentang seorang pemuda yang bernama Daniel. Daniel ini saudara dalam beberapa bulan dia sering pindah-pindah gereja. Ya, ketika ditanya temannya, kenapa sih kamu pindah-pindah gereja? Daniel selalu menjawab, aduh gereja yang tempat saya itu musiknya nggak bagus, kurang enak. Terus ditanya lagi, terus yang sebelumnya? Ya yang sebelumnya itu aduh pendetanya kalau khotbah nggak jelas, panjang lagi gitu ya. Terus dia bilang gereja yang sononya lagi itu parkirnya nggak ada, sempit sehingga susah saya bawa mobil. Dan gereja yang sebelumnya lagi, aduh itu gereja itu orang-orangnya kurang ramah. Akhirnya ia mencoba satu gereja baru lagi Bapak Ibu. Dan beberapa minggu kemudian dia berkata lagi, saya juga tidak cocok di gereja ini. Karena tidak semangat, ibadahnya monoton. Dan tidak ada tepuk tangan sama sekali. Saya susah bergereja di tempat itu. Nah suatu hari si Daniel ini ketemu dengan seorang pendeta. Dan pendeta ini bertanya sama dia, Daniel, apakah kamu datang ke gereja sebagai tamu restoran atau sebagai murid Kristus? Daniel terdiam, saudara. Daniel gak bisa jawab. Karena pendeta itu bertanya, kamu datang sebagai pelanggan restoran atau sebagai murid Kristus ke gereja? Dia bingung, dia gak bisa jawab. Lalu hamba Tuhan itu melanjutkan begini, kalau kamu datang ke restoran, kamu datang pasti dilayani. Tapi kalau kamu datang sebagai seorang murid Kristus, kamu akan datang untuk melayani. Sejak saat itu saudara, Daniel akhirnya sadar. Dia sadar bahwa selama ini dia datang ke gereja seperti pelanggan restoran. Bukan sebagai murid Kristus yang ingin bertumbuh. Saudara, banyak orang seperti Daniel. Mereka memilih gereja seperti memilih tempat makan, seperti memilih restoran. Sehingga kalau enak mereka akan datang, kalau sudah nggak enak mereka nggak mau datang lagi. Tapi lain lagi ceritanya dengan dua orang bapak yang lain, yang namanya Pak Markus dan Pak Anton. Pak Markus dan Pak Anton sama-sama beribadah di gereja yang sama, dan mereka mendengar khotbah yang sama hampir setiap minggu yang sama. Pak Markus rupa-rupanya setiap minggu datang ke gereja, dia selalu menilai dan terus menilai. Setiap kali dia datang ibadah, dia menilai musiknya kurang bagus lah, khotbahnya kurang menarik lah, AC-nya kurang dingin lah.
Dan dia nilai itu terus, sehingga setiap kali dia pulang dari gereja, dia selalu pulang dengan kecewa. Nah, bagaimana dengan Pak Anton? Ternyata Pak Anton sikapnya berbeda. Pak Anton datang ke gereja, setiap kali dia datang ke gereja, dia selalu duduk tenang dan dia berdoa. Doanya kira-kira begini, Tuhan, apa yang ingin kau ajarkan kepadaku hari ini, ajarkanlah. Jadi ketika dia melihat kursi belum tersusun rapi, si Pak Anton merapikannya. Ketika dia melihat ada orang baru datang, dia datang menyapa mereka, bersalaman dengan mereka. Dan ketika gereja membutuhkan pelayanan, Pak Anton selalu bilang, saya siap membantu dan sebagainya. Saudara, Pak Anton gak peduli apakah musiknya bagus atau tidak. Pak Anton gak peduli apakah ibadahnya lancar atau tidak, enggak. Pak Anton gak peduli apakah khotbahnya panjang atau tidak, suasananya semangat atau tidak. Bagi Pak Anton yang dia pedulikan cuma satu, apa yang dibutuhkan gereja, aku mau mengerjakannya. Jadi dari dua orang ini, saudara, yang duduk di gereja yang sama, mendengar khotbah yang sama, tapi keadaan rohani mereka berbeda. Ya, endingnya sangat berbeda. Pak Markus datang hanya untuk menerima, sedangkan Pak Anton datang untuk memberi. Pak Markus datang untuk dilayani, sedangkan Pak Anton datang untuk mau melayani. Pak Markus datang sebagai konsumen, sedangkan Pak Anton datang sebagai murid Kristus. Dari kedua kisah ini, saudara, kita mengerti bahwa memang ada dua sikap. Ya, ada dua sikap atau dua mental orang datang ke gereja. Sebagian datang sebagai konsumen, karena hari ini tema kita adalah datang ke gereja sebagai konsumenkah atau sebagai muridkah. Lalu ada sebagian orang datang sebagai murid Kristus. Nah, orang kalau datang ke gereja dengan sikap mental konsumen, saudara, maka ada beberapa hal yang terjadi. Pertama, iman mereka bisa berpusat pada diri mereka sendiri. Ya, karena itu mereka selalu bertanya, apa yang saya dapat sih? Saya ke gereja ini, saya dapat apa? Ya kan? Harusnya mereka bertanya, apa yang Tuhan ingin saya kerjakan di gereja ini? Akhirnya karena mereka selalu bilang, aku dapat apa, akhirnya imannya menjadi egosentris. Egosentris itu berpusat pada diri mereka sendiri. Yang kedua, orang kalau sebagai konsumen, mudah kecewa. Orang kalau mudah kecewa, mudah pindah juga, saudara. Khotbah yang kurang menarik tadi, musik yang kurang bagus tadi, tidak semangat tadi, bahkan ada konflik sedikit, mereka gampang sekali kecewa, lalu mereka menyerah. Yang berikut, mereka juga mudah mengalami keletihan mental, keletihan yang rohani, begitu ya. Perhatian mereka bukan kepada yang utama, tetapi kepada yang bukan utama di dalam gereja. Mereka mengalami kelelahan di sana. Bahkan juga mereka tidak mau berkorban dan tidak mau melayani. Seorang konsumen kalau datang hanya untuk dilayani, bukan untuk melayani tadi. Ya. Dan mereka hanya untuk menerima, bukan untuk memberi. Kemudian yang berikut, pertumbuhan rohani mereka biasanya seringkali dangkal. Karena fokus mereka bukan kepada yang fundamental, tapi kepada hal-hal yang bukan fundamental. Tidak terjadi transformasi hidup, tidak terjadi yang namanya perubahan hidup. Tapi berbeda dengan mereka yang datang sebagai murid. Mereka yang datang sebagai murid, pertama mereka fokus pada pertumbuhan rohani mereka. Mereka datang bukan hanya untuk diberkati, tetapi mereka datang untuk belajar firman, untuk berubah, untuk dibentuk oleh Tuhan. Mereka rela untuk semua itu. Orang yang datang sebagai murid, mereka juga memiliki komitmen yang tinggi terhadap gereja. Seorang murid sadar kalau gereja itu ya adalah keluarga rohani dia. Karena itu dia akan setia, dia akan membangun, dia akan melayani di situ, dan dia tidak mudah meninggalkan tempat itu di mana dia berada, karena dia seorang yang punya komitmen. Orang sebagai murid juga mereka selalu bersedia melayani dan berkorban. Seorang murid Kristus selalu bertanya begini, apa yang bisa saya lakukan untuk Tuhan? Bagaimana saya bisa melayani, menjadi berkat bagi orang lain dan bagi gereja ini? Dan yang keempat, saudara, orang kalau datang sebagai murid, mereka lebih tahan terhadap konflik. Kenapa? Karena seorang murid sadar kalau gereja terdiri dari manusia yang tidak sempurna. Mereka sadar itu. Sehingga mereka lebih bisa bersikap dewasa menghadapi yang namanya masalah. Saudara, dua sikap mental ini
Datang sebagai konsumenkah atau sebagai muridkah? Kita mendapatkan satu perbedaan yang tajam di antara keduanya. Seorang konsumen datang untuk menerima, seorang murid datang untuk memberi. Seorang konsumen datang mencari kenyamanan, seorang konsumen datang mencari kenyamanan. Tapi seorang murid walaupun tidak nyaman, dia tetap berkorban. Seorang konsumen bertanya, apa yang saya dapat? Seorang murid bertanya, apa yang Tuhan ingin saya kerjakan untuk gerejanya? Seorang konsumen mengalami satu ketidakpertumbuhan iman. Ya, dia tidak mengalami pertumbuhan, tapi seorang murid bertumbuh. Seorang yang konsumen, dia gampang menyerah karena hal-hal kecil. Tetapi seorang murid memiliki ketahanan karena komitmen yang tinggi. Nah, yang menarik saudara-saudara, Tuhan Yesus tidak pernah mencari konsumen. Ini yang menarik. Tuhan Yesus tidak pernah mencari pengagum. Tuhan Yesus tidak pernah mencari fan atau fans. Ya, Tuhan Yesus tidak pernah mencari mereka. Yang Tuhan Yesus cari adalah murid. Dia tidak mencari konsumen. Dia tidak mencari pengagum. Tidak. Yesus tidak pernah berkata, datanglah sebagai konsumen. Tapi Yesus berkata, ikutlah aku. Dan mengikut Yesus berarti menjadi murid. Bukan berarti menjadi konsumen. Yesus juga berkata, ikutlah aku dan aku akan membuat hidupmu selalu nyaman dan enak. Yesus nggak ngomong begitu. Tapi Yesus berkata, sangkallah dirimu. Wow. Jadi saudara, orang yang bersikap atau bermental konsumen pasti akan kecewa berat ketemu sama Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Ayo, orang konsumen mau nggak? Orang yang datang sebagai konsumen, sebagai pengagum tok, sebagai ngefan tok, ya bisa nggak menerima kalimat ini? Jadi di sini Yesus menyebutkan 3 ciri seorang murid, bukan 3 ciri seorang konsumen. Dari ayat tadi, 3 ciri seorang murid yang dicari Yesus itu, pertama, murid itu harus menyangkal diri. Ya, dia harus menyangkal diri. Artinya apa? Artinya tidak menjadikan keinginan sebagai pusat hidupnya, tetapi menyerahkan segala keinginannya kepada Tuhan. Itu adalah murid yang menyangkal diri. Kalau fan dia tidak bisa menyangkal diri. Contohnya misalnya, ya, seorang murid akan tetap mau melayani walaupun dia capek, dia lelah. Seorang murid tetap mau mengampuni walaupun dia sakit hati. Seorang murid tetap mau taat walaupun nggak populer. Seorang murid tetap mau bertekun dan setia walaupun dia nggak dihargai, nggak diapresiasi. Ya, seorang konsumen nggak bisa begitu. Jadi ini ciri pertama seorang murid yang Yesus cari. Bukan seorang konsumen. Sebab seorang konsumen tidak mungkin menyangkal diri di hadapan Tuhan. Sebab hal itu menyakitkan bagi seorang konsumen. Saudara, orang datang sebagai konsumen itu disuruh menyangkal diri itu menyakitkan bagi dia. Membuat dia terluka, saudara. Sebab seorang konsumen gak mungkin menyangkal dirinya. Karena yang ia cari adalah apa? Kenyamanan. Orang yang menyangkal diri itu kan menyakitkan. Kalau dia cari kenyamanan, gak mungkin dia bisa menyangkal diri. Ciri kedua seorang murid yang Tuhan Yesus cari adalah memikul salib setiap hari. Saudara, seorang konsumen gak mungkin bisa memikul salib setiap hari. Seorang muridlah satu-satunya yang kemungkinan bisa memikul salib setiap hari. Saudara, pada zaman Yesus dalam kerajaan Romawi, saudara, salib itu adalah simbol kematian diri. Simbol kematian diri kita. Kalau kau sudah pikul salib, maka itu artinya simbol kematianmu. Di mana seseorang dihukum di salib, dia harus memikul salib itu atau balok salib itu sendiri menuju tempat eksekusi dia. Yesus lakukan itu di jalan jalan menuju ke Golgota itu. Dia pikul sendiri salibnya menuju tempat dia dieksekusi. Itu berarti orang yang memikul salib dianggap orang yang sedang menuju kematian.
Jadi kalau Tuhan bilang pikul salibmu setiap hari, dia minta engkau sedang pikul salib menuju tempat kematianmu. Dan itu memang harga yang harus diterima oleh seorang murid. Orang yang memikul salib itu juga dianggap sebagai orang yang akan dieksekusi. Sama seperti Yesus yang pikul salibnya menuju ke Bukit Golgota, di tempat dia akan dieksekusi. Orang yang memikul salib juga dianggap orang yang sudah mati. Ya pasti akan mati, nanti sudah sampai di situ dia digantung kok sampai mati gitu ya. Jadi ketika Yesus berkata kamu harus memikul salib setiap hari, maka pada waktu dia ngomong begitu, para pendengar itu langsung tahu, oh iya, ini adalah simbol kematian diri. Sekarang hari ini apakah kita menerima ini seperti simbol kematian diri? Waktu Tuhan Yesus bilang, pikullah salibmu setiap hari. Apakah kita, yes Tuhan, aku akan pikul setiap hari. Dan ini, salib ini, simbol kematian diriku. Saudara jangan enak-enak pakai kalung salib. Saudara pikir kalung salib itu cuma hiasan. Itu makna di balik salib itu ngeri, saudara. Kalau saudara pasang salib di dalam kamar atau di rumah, di ruang tamu, gede-gede di situ. Saudara pikir itu hiasan, simbol semata. Sebenarnya di balik salib itu, ketika kau pasang itu adalah simbol kematian dirimu. Ya kenapa saudara? Kenapa? Karena ketika salib itu disuruh pikul, artinya aku sudah mati terhadap egoku. Kita sudah mati terhadap egois kita, keegoan kita. Ketika kita pikul salib, maka kita juga mati terhadap kehendak kita sendiri. Yang berlaku kehendak Tuhan, bukan lagi kehendak kita. Yang berikutnya, ya, ketika kita pikul salib, itu artinya kita hidup sepenuhnya bagi Kristus. Dan kita tidak lagi hidup dalam dosa. Jadi, saya mau kasih kesimpulan begini. Jangan kaget ya Bapak Ibu ya. Gara-gara kita memikul salib setiap hari, kita semua sebetulnya orang yang sudah mati. Saudara setuju dengan kalimat saya? Kalau kita ikut perintah Tuhan ini, pikullah salibmu setiap hari. Begitu kita pikul salib setiap hari, maka kita adalah orang yang sudah mati. Nah, mati apa? Mati terhadap ego kita. Mati terhadap kehendak kita sendiri. Kita tidak lagi berkehendak melebihi kehendak Tuhan. Mati terhadap dosa. Kita nggak melakukan dosa lagi. Itu maksud saya, bukan mati secara fisik. Jadi memikul salib pasti tidak nyaman memang. Memikul salib pasti nggak enak. Ya nggak kayak makanan. Saudara makan enak, oh ini nggak enak, ini enak gitu. Pikul salib pasti nggak enak, pasti nggak nyaman punya. Ya. Tapi walaupun demikian saudara, seorang murid akan tetap setia melakukan tugas tanggung jawab pelayanannya, memikul salibnya. Karena dia tahu itu adalah bagian dari komitmennya dengan Tuhan. Saudara, berbeda dengan orang yang datang ke gereja dengan mentalitas konsumen. Ya, mereka akan tanya begini, maaf ya, kalau gereja ini tidak membuat saya happy, ya maaf, maka saya akan pergi, saya akan tinggalkan. Ngeri ya. Orang kalau datang dengan mental konsumen seperti ini, kalau dia sudah nggak happy, sudah selesai, goodbye gitu ya. Nah, walaupun Tuhan Yesus bilang di dalam ayat yang lain, kuk yang kupasang itu enak dan ringan. Pernah dengar itu? Yesus pernah bilang, kuk yang kupasang itu enak dan ringan. Ah, berarti enak dong. Pikul salib itu enak dong, gitu kan? Enggak, saudara. Tergantung orangnya. Kok yang kau pasang itu enak dan ringan, itu hanya berlaku bagi murid. Tapi bagi konsumen, itu beratnya setengah mati. Nah, kenapa saudara? Saya kasih contoh ya. Ada dua orang anak yang disuruh ayahnya, tolong ya bersihin halaman kita, rumput di halaman ini. Anak pertama, dia seorang anak yang sangat mengasihi ayahnya. Dia dengan penuh sukacita, dia membersihkan halaman itu. Tapi anak yang kedua, anak itu malas anak itu. Dia nggak suka disuruh-suruh. Dia juga nggak terlalu mau mendengar suara papanya ngomong.
Dia turun, dia kerja juga sama seperti anak pertama. Tapi pekerjaan itu dia lakukan dengan sambil mengeluh. Sambil mengeluh. Jadi yang satu mengerjakan sambil dengan sukacita, yang satu mengerjakan dengan mengeluh karena malas. Nah, saudara, menurut para ahli orang kalau kerja dengan sukacita, pekerjaan itu terasa ringan. Tapi kalau kau kerja dengan perasaan mengeluh, perasaan gak suka, benci, malas, pekerjaan itu akan terasa berat, saudara. Ini sama dengan para murid, dengan orang yang datang sebagai konsumen. Ketika Tuhan bilang, kok yang kau pasang itu ringan dan enak, itu hanya berlaku bagi murid yang mengasihi Tuhan dengan penuh sukacita. Mereka akan menanggungnya dengan begitu ringan. Tapi bagi orang yang sebagai konsumen, disuruh kok yang ringan dan enak tadi, itu nggak ringan bagi mereka. Berat sekali karena suasana hati mereka. Jadi berat ringannya sesuatu beban itu tergantung suasana hati. Kalau suasana hatimu sebagai seorang murid yang mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, dan dengan penuh sukacita, tidak ada yang berat bagi kamu. Tapi kalau engkau tidak seperti itu, kau cuma datang sebagai seorang konsumen, aduh, kok yang Tuhan pasang itu terasa beratnya luar biasa, tidak enak. Ya, ini perbedaan konsumen dengan seorang murid. Yang ketiga, saudara, ciri murid yang ketiga yang Yesus cari bukan seorang konsumen, yaitu mengikut aku, yaitu artinya mengikut Yesus. Itu maksudnya. Kalau tadi itu kan pertama pikul salib, kemudian sangkal diri, lalu sekarang mengikut aku. Yang ketiga, ya. Saudara, Yesus dalam ayat ini sebetulnya mau bilang apa sih? Waktu dia bilang ikutlah aku atau mengikut aku gitu ya. Apa yang Yesus mau sampaikan? Paling tidak ada beberapa yang Yesus mau sampaikan. Pertama, mengikut Yesus tuh bukan sesuatu yang nyaman. Bukan sesuatu yang enak. Mengikut Yesus itu bukan jalan yang mudah. Bukan jalan yang gampang. Itu maksudnya. Mengikut Yesus bukan sesuatu yang tanpa tantangan. Enggak. Kayak jalan tol. Enggak. Mengikut Yesus itu menurut Yesus dalam konteks ayat yang tadi kita baca. Dalam Lukas 9 ayat 23 ini. Itu ada sesuatu yang penuh dengan tantangan, kesulitan, penderitaan, dan pencobaan. Jadi mengikut Yesus itu bukan jalan popularitas, bukan jalan kenyamanan, bukan jalan keuntungan, tetapi mengikut Yesus adalah jalan pengorbanan, jalan penyangkalan diri, jalan kesetiaan, jalan ketaatan. Saudara, itulah jalan Yesus. Karena itu kalau kita benar-benar mau mengikut Yesus, saudara, kita harus menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Ini yang menarik, saudara. Seorang murid tidak sekadar datang ke gereja. Saya ulangi sekali lagi. Seorang murid tidak sekedar datang ke gereja. Tapi seorang murid datang ke gereja untuk sungguh-sungguh belajar dari Yesus. Dia datang ke gereja untuk sungguh-sungguh meniru karakter Kristus. Dia datang ke gereja untuk sungguh-sungguh hidup bagi tujuan Kristus. Itu seorang murid. Seorang konsumen enggak begitu. Seorang murid datang ke gereja untuk sungguh-sungguh mentaati Kristus sampai akhir hidupnya. Itu seorang murid, bukan seorang konsumen. Gereja bagi seorang murid bukan sebagai tempat di mana dia dilayani, tetapi gereja adalah tempat ia dibentuk. Tempat ia diubahkan. Tempat ia dilatih. Seorang konsumen nggak bisa kayak gini. Seorang murid yang datang ke gereja, gereja dipandang sebagai tempat ia belajar melayani. Tempat ia belajar berkorban. Tempat dia belajar untuk bertumbuh. Tempat dia belajar untuk bekerja bagi Tuhan seutuhnya. Itu seorang murid. Karena itu bagi seorang murid, mengikut Yesus itu adalah kunci keberhasilan dia untuk mencapai perubahan hidup. Nggak ada orang bisa mencapai perubahan hidup, saudara, kalau nggak ikut Yesus. Kau cuma lihat dari jauh tentang Yesus, kau tidak pernah ikut Yesus setiap hari, kau tidak pernah menyangkal diri, kau tidak pernah pikul salib, tidak akan pernah terjadi transformasi hidup. Nggak akan pernah. Hanya seorang murid yang bisa mencapai itu.
Seorang konsumen nggak bisa. Ya, mengikut Yesus bagi seorang konsumen, ya, itu sesuatu yang mustahil sampai akhir, mustahil sekali. Mereka tidak mungkin sampai garis finish seperti Rasul Paulus sampai ke garis finish, ya, karena kesetiaannya mengikut Yesus. Seorang konsumen nggak begitu. Saudara, ketika Yesus berkata, jika kamu mau mengikut aku, kamu harus menyangkal diri dan memikul salib. Ini yang Yesus cari. Yesus cari seorang murid, bukan seorang konsumen, bukan seorang pengagum, bukan seorang fan. Pada waktu zaman Yesus melayani, orang berbondong-bondong mengikut Yesus. Ternyata sebagian besar yang orang yang banyak itu karena mereka makan roti yang Tuhan perbanyak itu. Itu karena mereka melihat mujizat. Itu karena mereka dapat keuntungan. Itu karena mereka melihat Yesus lagi sedang populer. Mereka lihat Yesus sedang viral. Mereka ikut Yesus karena itu. Bukan karena iman yang sejati. Karena itu waktu Tuhan Yesus tegur mereka dengan keras, sebagian besar dari orang yang ikut itu pulang ke rumahnya, meninggalkan Yesus. Saya khawatir, saudara, jangan sampai kita ikut Yesus hanya sebagai konsumen. Kita datang untuk dilayani, kita datang untuk menerima saja. Kita datang hanya untuk menikmati saja. Kita tidak pernah mau ambil tanggung jawab. Kita nggak pernah mau berkorban. Kita nggak pernah bilang, Tuhan ubah saya. Di sini saya mau Tuhan latih saya. Di sini saya mau diajar. Di sini saya mau bertumbuh. Di sini saya mau jadi murid yang setia melakukan pelayanan pekerjaan Tuhan. Saudara, kalau saudara belum berubah dari seorang konsumen menjadi seorang murid, kita belum mencapai kriteria yang Tuhan mau. Tuhan tidak cari konsumen, sekali lagi, yang dia cari seorang murid. Yesus tidak sedang mencari konsumen, dia sedang mencari murid. Konsumen itu berkata begini, saya suka Yesus. Seorang konsumen, seorang pengagum, seorang fan, mereka akan bilang begini, wah saya suka Yesus. Tapi seorang murid berkata, saya mengikut Yesus apapun harganya. Kalau orang yang bilang, saya suka Yesus nih, perkataannya bagus, filosofi hidupnya luar biasa, kata-kata dia nggak ada orang ngucapin kata-kata, itu sebatas dia suka. Suatu saat dia nggak suka, dia benci, dia tinggalkan Yesus. Seorang murid nggak begitu, apapun harganya, dia mengasihi Tuhan. Saya mau kasih tahu, saudara. Yesus tidak pernah mati di kayu salib untuk menciptakan dan mencari seorang konsumen. Tidak pernah. Yang dilakukan Yesus mati di kayu salib untuk membentuk dan menciptakan seorang murid. Itu yang Tuhan lakukan. Saya ingin kita merenungkan siapa kita di hadapan Tuhan. Konsumenkah aku ini? Atau muridkah aku ini? Kalau aku murid, aku sudah tahu apa tadi. Tapi kalau aku konsumen, aku cuma begini-begini. Ayo, kita melangkah lebih jauh. Kita jadi murid Yesus, saudara. Ada beberapa pertanyaan yang perlu kita jawab. Saya mengakhiri khotbah ini dengan beberapa pertanyaan. Sambil kita renungkan, Bapak Ibu. Yang pertama, jika suatu hari gereja tidak lagi memberikan apa yang saya sukai, apakah saya tetap setia kepada gereja itu? Kalau suatu saat gereja ini tidak lagi memberikan apa yang kamu suka, apa yang kamu senang, nah, apakah kamu masih setia nggak dengan gereja itu? Ini pertanyaan refleksi, saudara. Yang kedua, apakah saya datang ke gereja untuk menyembah Tuhan atau untuk mencari pengalaman yang menyenangkan? Seminggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu saya bicara orang datang ke gereja cari hiburan. Ada, saudara. Minta Tuhan memuaskan hati. Sebatas itu toh. Perasaan emosi saja. Sehingga hanya pengalaman yang menyenangkan yang mereka cari. Mereka sungguh-sungguh menyembah Tuhan, belum tentu. Tapi dia mau menikmati
hiburan, dia mau menikmati pengalaman yang menyenangkan saja. Kalau cuma sebatas ini, saudara, hati-hati, kita belum sampai pada yang sesungguhnya. Yang ketiga, jika Yesus berhenti memberkati hidup saya, seperti yang saya harapkan, apakah saya masih mau mengikut Yesus atau tidak? Katakanlah Tuhan berhenti memberkati hidupmu. Tuhan berhenti memberkati pekerjaanmu. Tuhan berhenti memberkati rumah tanggamu. Tuhan berhenti memberkati anak-anakmu. Pertanyaannya, apakah kamu akan tetap ikut Yesus atau enggak? Memang sih Tuhan tidak mungkin berhenti. Tapi ada kalanya dia menunda. Dia punya berkatnya. Dia menunda jawaban doa kita. Nah, dia menunda saja kita sudah mulai nggak setia ikut Yesus loh. Banyak orang kecewa sama Tuhan hanya karena ditunda dikit. Doanya nggak dijawab gitu. Yang berikut, apakah saya sungguh-sungguh menyerahkan seluruh hidup saya kepada Kristus atau hanya sebagian-sebagian saja? Ini juga pertanyaan penting. Seorang murid harusnya menyerahkan seluruh hidupnya. Bukan separuh. Bukan bagian-bagian tertentu. Konsumen kemungkinan besar dia hanya menyerahkan yang sebagian saja. Sebagian tidak. Yang berikutnya, apakah saya lebih sering berkata kepada Tuhan, jadilah kehendakmu, atau sebenarnya saya berharap Tuhan mengikuti kehendak saya? Kehendak siapa yang harus menang di dalam diri kita? Kehendak kita kah atau kehendak Tuhan kah? Antara kehendak kita dan kehendak Tuhan terjadi suatu pertentangan. Apakah kita bilang, oke Tuhan, jadilah kehendakmu, atau kita bilang, jadilah kehendakku? Seorang murid pasti akan bilang, jadilah kehendakmu, bukan kehendakku yang jadi. Berikut, ya, kita tanya pada diri kita, kapan terakhir kali saya berkorban sesuatu demi mengikut Yesus? Kapan terakhir kita berkorban bagi pelayanannya, berkorban bagi gereja, berkorban bagi orang-orang percaya? Kapan terakhirnya? Seorang murid, dia pasti berkorban bagi pekerjaan Tuhan. Karena itu kita bertanya, kapan terakhir kita berkorban? Kalau ternyata kita terakhir berkorban bertahun-tahun yang lalu, berarti kau belum seorang murid. Seorang murid berkorban bagi Tuhan, kapanpun. Selanjutnya, apakah iman saya tetap kuat ketika mengikut Yesus menjadi sulit? Oke, waktu masih enak jalan mengikut Yesus, imanku kuat nih. Kuat. Tangguh iman saya. Tapi begitu mengikut Yesus tuh makin banyak tantangan, kesulitan, penderitaan, pencobaan, makin sulit. Iman itu makin kuat nggak? Atau kita bilang, maaf ya Tuhan, aku nggak bisa ikut lagi. Silakan jalan sendiri ya. Aku cari jalan yang enak saja. Seorang murid kemanapun gurunya pergi, murid akan ke situ. Seorang konsumen nggak begitu. Yang berikut, apakah saya akan tetap setia kepada Kristus ketika tidak ada yang melihat dan tidak ada yang menghargai saya? Ada orang di dalam gereja itu tergantung kepada apresiasi orang, tergantung pada penghargaan orang. Selama orang menghargai dia, aduh dia senang, dia rasa enjoy, menikmati sekali. Ketika orang bilang, kamu luar biasa ya, kamu hebat, wah dia rasanya puas banget. Tapi begitu orang gak hargai dia, gak ada lagi yang memberi apresiasi. Nah, apakah dia tetap kuat, setia atau tidak? Kalau kesetiaanmu tergantung pada apresiasi orang, itu konsumen. Tapi kalau kesetiaanmu tergantung hanya pada Tuhan, sekalipun orang gak melihat, orang gak menghargai, orang tidak mengapresiasi pelayanan kita, itu seorang murid. Yang kesembilan, banyak ini. Jika orang lain melihat hidup saya sepanjang minggu ini, nah katakanlah, kalau orang lihat hidup kita dalam seminggu ini atau sebulan ini, apakah mereka akan berkata, saya benar-benar murid Kristus? Seandainya ini ya, saya suruh menilai.
dalam seminggu atau dalam sebulan? Berani nggak kita bilang, coba nilai saya ya dalam sebulan ini, apakah saya murid Kristus atau enggak? Berdasarkan prinsip firman Tuhan hari ini. Jangan-jangan ada yang bilang, saya melihat Bapak, saya melihat Ibu bukan seorang murid Kristus. Saya melihat Bapak, saya melihat Ibu cuma seorang konsumen saja. Wah, bisa jadi saudara. Berikut, apakah Yesus benar-benar menjadi pusat hidup saya atau hanya menjadi sebagian atau bagian dari diri saya? Yesus kan harus bertakhta dong di hati seorang murid. Dia adalah pusat hidup seorang murid. Dia bertakhta dalam hati hidup seorang murid. Itu seorang murid. Seorang konsumen nggak begitu. Ya, berbeda dengan konsumen. Terakhir saudara, jika Yesus meminta seluruh hidup saya hari ini, apakah saya siap memberikan semuanya? Kalau Tuhan minta, ayo berikan semua, ayo berikan semua, ayo berikan semua. Apakah kita bersedia atau tidak ya? Kita bersyukur kalau kita masih diuji, dilatih, ditegur, bahkan dididik oleh Tuhan. Soal kesuksesan Bapak Ibu di luar sana itu urusan Bapak Ibu. Soal pencapaian ekonomi, harta, kekayaan itu urusan Bapak Ibu. Soal keseriusan ikut Tuhan, soal iman, soal kesetiaan, ketaatan itu urusan hamba Tuhan. Karena itu ketika kita mendengar firman Tuhan, kita harus dengan rendah hati menerima setiap teguran. Saya pun ditegur dengan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih karena kami boleh mendengar sedikit dari firman Tuhan. Apa yang Kau ajarkan kepada kami, biarlah kami boleh menerimanya dengan rendah hati. Jika saat-saat ini ternyata kami menemukan diri kami hanya sebagai seorang pengagum Kristus tok, hanya sebagai seorang konsumen penikmat daripada Kristus tok, seorang fan Yesus saja, ampuni kami Tuhan. Kami belum menjadi murid. Hari ini kami boleh mendengar firman Tuhan. Mungkin firman ini terasa keras di hati, di telinga kami. Tapi kami mau Tuhan yang kerendahan hati. Kami mau dibentuk menjadi murid-Mu, bukan menjadi seorang pengagum saja. Pimpin kami Tuhan. Banyak tantangan kesulitan yang akan kami hadapi. Kami tidak mundur. Biarlah kami jadi murid yang mau diubah, mau dilatih, mau dituntun, dibimbing, bahkan dibentuk dan bertumbuh dalam Tuhan. Seorang murid yang terus bekerja dengan setia dan taat sampai akhir hidupnya, memuliakan Tuhan. Itulah yang kami inginkan. Pakai kami semua, bentuk kami semua sebagai murid. Jadikan kami murid-Mu yang setia kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.